Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Hasanah Kusma Putri dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo. Nah, apa sih Wali Songo itu? Wali Songo bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata Songo berasal dari Jawa yang berarti 9. Jadi, secara umum, Wali Songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Songo di Nusantara dikenal sebagai 9 tokoh penyebar agama Islam yang paling populer, yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang disesuaikan dengan tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Kemudian, para wali songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Selanjutnya, metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran Islam secara sukarela. Selain itu, pembangunan langgar atau masjid oleh para Wali Songo selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran dalam Islam. Tempat-tempat inilah yang menjadikan pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya, peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik dakwah lisan atau tulisan. Para Wali Songo berkeliling dari satu daerah lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. Yang pertama ada biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Syahid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Selanjutnya ada istri Sunan Gunung Jati. Ternyata istri Sunan Gunung Jati terdapat 6 diantaranya: Nyai Ratu Dewi Pangkungwati, Nyai Ratu Kawungaten, Nyai Babadan, Nyai Ageng Tapasari, Nyai Lara Baghdad, dan Ong Tien Niong. Selanjutnya ada anak Sunan Gunung Jati. Yang pertama ada Sabah Kingking, Pasarean Ratu Ayu, Winahon, Trusmi, Brata Kelana, dan Jaya Lelana. Kemudian beliau wafat pada 19 September 1968 Kesultanan Cirebon. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan biografi masa kecil dari Sunan Gunung Jati. Masa kecil Sunan Gunung Jati berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sunan Gunung Jati memiliki kebiasaan yang tidak selayaknya anak kecil lakukan. Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku di perpustakaan kerajaan dibandingkan dengan bermain. Berbagai ilmu Sunan Gunung Jati telah pelajari dari kitab-kitab yang dia baca, hingga pada suatu hari dia menemukan sebuah kitab. Kitab ini lain dari kitab yang lain. Kitab ini bertuliskan tinta emas yang di dalamnya membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini dituliskan bagaimana Nabi Muhammad bisa bertemu dengan nabi-nabi terdahulunya yang sudah lama tiada. Hal ini yang membuat Sunan Gunung Jati bertekad untuk bisa bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad, walaupun dia tahu bahwa sang kakek telah tiada.
Namun, dari kitab yang Sunan Gunung Jati pelajari ini, dia yakin bahwa walaupun Nabi Muhammad telah tiada, dengan kehendak Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Sunan Gunung Jati yakin akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Hingga Sunan Gunung Jati memiliki ambisi sangat tinggi untuk melakukan pengembaraan agar bertemu dengan Rasulullah SAW. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perjalanan hidup Sunan Gunung Jati ini. Nah, Sunan Gunung Jati merupakan seorang ulama dan kesatria yang memasuki kawasan Jawa Barat. Ia berhasil menaklukkan kerajaan Hindu Pajajaran dan mendirikan dua kerajaan, yakni Banten dan Cirebon. Sunan Gunung Jati juga adalah pendiri dari Jayakarta, yang kini menjadi Jakarta. Ia membentuk kerajaan itu demi melawan bangsa Portugis yang menjajah Indonesia. Saat sudah menginjak usia dewasa, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menimba ilmu agama Islam secara detail selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun ia merantau ke tanah Jawa, tepatnya di daerah Demak. Ia menikah dengan adik kandung Sultan Trenggono yang saat itu berkuasa dari 1521 sampai 1546. Kala itu, Belanda berniat untuk menginvasi Jawa Barat dan melancarkan rencana ekspansinya. Hal ini pun membuat Sultan Trenggono marah. Saat itulah Sunan Gunung Jati diutus untuk membendung pasukan Portugis. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati berhasil mengendalikan Sunda Kalapa pada tahun 1527. Kemudian, beliau memindahkan Sunda Kelapa ke Cirebon. Kerajaan Banten diserahkan kepada putranya, yakni Sultan Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian menetap di Cirebon untuk berdakwah menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tahun 1570 di Gunung Jati, makanya ia dijuluki sebagai Sunan Gunung Jati. Selanjutnya ada strategi dakwah Islam oleh Sunan Gunung Jati. Seperti yang sudah kita ketahui, sebelum masuknya Islam ke Indonesia, masyarakat Sunda menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang merupakan sistem pemujaan kepada roh leluhur dan meyakini bahwa benda-benda sekitar mempunyai kekuatan gaib. Kemudian agama Hindu masuk untuk pertama kali di Indonesia dan diakui dengan agama Buddha. Sebelum para wali songo berdakwah di tanah Jawa, bahkan jauh sebelum Islam datang ke Indonesia, kebudayaan sudah berkembang menjadi tradisi bagi beberapa suku di Indonesia. Dengan perannya sebagai wali songo, Sunan Gunung Jati dengan strategi yang dimilikinya mampu mengganti kebudayaan dan peradaban masyarakat terutama di wilayah Jawa Barat yang sebelumnya pekat dengan ajaran-ajaran terdahulu menjadi bernuansa Islami. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati sangat unik, yaitu dengan menggunakan pendekatan sosial budaya yang membuat masyarakat di daerah Jawa Barat seperti Indramayu, Garut, Ciamis, Majalengka, Kuningan, Sunda Kelapa, dan Banten pada saat itu mudah memahami ajaran Islam yang beliau sampaikan. Kedudukan Sunan Gunung Jati sebagai sultan di Kesultanan Cirebon merupakan salah satu faktor pengislaman menjadi lebih mudah. Sunan Gunung Jati diangkat menjadi sultan menggantikan paman beliau, yaitu Pangeran Cakrabuana, yang juga memberikan kepadanya gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Selama masa pemerintahannya, beliau banyak mewujudkan sarana dan prasarana. Berikut ini
ada beberapa strategi Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, pembangunan pondok pesantren. Tujuannya yaitu Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu untuk melahirkan santri-santri atau generasi muda yang berakhlakul karimah sesuai dengan nilai dan norma yang diajarkan oleh Islam. Yang kedua, pembangunan tempat ibadah. Selain membangun lembaga pendidikan Islam, Sunan Gunung Jati juga mendirikan masjid dan pusat aktivitas Islam untuk membantu dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1800 yang diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang hingga saat ini masih digunakan oleh umat muslim untuk beribadah. Pada saat itu, masjid ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan para wali songo untuk membicarakan persoalan tentang masalah dakwah yang mereka hadapi. Sekarang Masjid Agung Sang Cipta Rasa ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya di kota Cirebon. Yang ketiga, praktik dakwah melalui karya-karya seni. Salah satu metode dakwah unik yang menarik perhatian masyarakat yang dilakukan oleh para wali songo yaitu dengan menggunakan karya seni seperti wayang, karawitan, gamelan, dan tari-tarian. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati juga menggunakan wayang golek dan tarian Sunda sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Pertunjukan wayang dimainkan oleh seorang dalang. Dalang merupakan alat atau simbol petuah atau ulama untuk menasihati masyarakat yang mana merupakan bentuk perwujudan dari wayang tersebut. Dan yang keempat yaitu tradisi silaturahmi. Metode ini digunakan Sunan Gunung Jati dianggap sangat efektif dalam memperluas ajaran agama Islam. Berinteraksi dengan masyarakat merupakan kesempatan yang digunakan beliau untuk menciptakan lingkungan yang akrab, hangat, serta nyaman. Sehingga metode ini dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat, juga menciptakan kerukunan dalam beragama. Selain itu, bentuk yang digunakan beliau dalam memperluas agama Islam yaitu dengan silaturahmi dengan tokoh-tokoh sangat berpengaruh di wilayah Cirebon, yaitu melalui jalur pernikahan, sebagaimana yang telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima yaitu petatah petitih. Yang ini merupakan ajaran yang dijinjing Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam dan menjadi pedoman atau bekal dalam mendalami ilmu-ilmu agama Islam, seperti meningkatnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Petatah petitih hingga saat ini masih banyak didengar di kalangan masyarakat Cirebon. Contoh petatah petitih Sunan Gunung Jati yaitu Ingsun titip tajuk Ian fakir miskin yang mengandung makna istilah dari nilai pendidikan. Nah, selama kurang lebih 90 tahun menjadi pemimpin, Sunan Gunung Jati telah membawa banyak perubahan. Dari strategi-strategi yang saya jelaskan, memberikan gambaran bahwa masa pemerintahan Sunan Gunung Jati menjadi puncak kejayaan Kesultanan Cirebon. Selain kebijakan strategi yang beliau lakukan untuk menyebarluaskan ajaran Islam, Sunan Gunung Jati juga memanfaatkan beberapa sektor, yaitu yang pertama, pada bidang perdagangan. Dengan adanya hubungan dagang antara pedagang Cirebon dan pedagang asing menjadikan Sunan Gunung Jati mampu memperluas ajaran agama Islam hingga ke pedalaman yang sebelumnya hanya tersebar di daerah pesisir saja. Yang kedua, pada bidang ekonomi,
Karena wilayah yang strategis menjadikan kota Cirebon sebagai kota pelabuhan sekaligus membuat tingkat perekonomian rakyat semakin maju dan berkembang pesat karena adanya dorongan aktivitas para petani dan pengrajin untuk berdagang. Melalui perdagangan-perdagangan ini, masyarakat mampu memperdalam ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu pada bidang budaya. Pada bidang ini, Sunan Gunung Jati melakukan penyusunan pusat kota, yaitu menjadikan kota Cirebon sebagai kota yang bercorak Islam. Cirinya yaitu dengan membangun masjid di alun-alun yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan penyiaran dakwah agama Islam. Yang keempat yaitu pada bidang sosial. Sunan Gunung Jati memberikan manfaat sosial seperti mengemukakan rasa toleransi dan rasa keadilan yang tinggi kepada masyarakat, yang mana dulunya masyarakat kelas bawah susah dan tidak dapat memperdalam ilmu agama. Namun, kini diperbolehkan belajar ilmu agama bahkan melakukan dakwah kepada masyarakat. Dengan menggabungkan strategi dan memanfaatkan beberapa sektor, Sunan Gunung Jati dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat Cirebon. Selain itu, beliau juga mengedepankan prinsip-prinsip Islam untuk mendorong umat muslim menjadi masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, kesuksesan Sunan Gunung Jati dalam berdakwah untuk memberi pemahaman Islam mampu menyebar hampir ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat. Oleh karena itu, perjuangan beliau terbukti efektif dengan banyaknya masyarakat yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Hasil dari keberhasilan penyebaran agama Islam Sunan Gunung Jati dapat dirasakan hingga saat ini. Salah satunya yaitu petatah petitihnya yang masih diajarkan di beberapa pesantren di Cirebon. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.